wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Tafaqquh Fiddin Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita sebagai Allah untuk selalu senantiasa menyibukkan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri begitu banyak nikmat yang masih bisa kita rasakan, terlebih nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Sehingga Allah gerakkan hati kita, tangan kaki kita melangkah ke masjid guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis tafaqquh fiddin kita sama-sama baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 12 Januari 2025 bertepat pada tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah, di pekan kedua sebagaimana biasa di masjid kita mengkaji tentang hadis. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Al-Mukarram Dr. Muhammad Yaqi, Magister Agama, yang akan menyampaikan tentang kejujuran, keikhlasan, ketulusan, masya Allah, tentang ketulusan. Jamaah rahimakumullah, tanpa berpanjang lebar mari kita simak dan kita telah bersama kepada Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahib as-sadiyah, shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadha as-sama'. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para asatiz, para guru kita, wabil akhasil khusus pada ketua ta'mir Masjid Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus yang lain yang saya hormati. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita yang berpagi-pagi dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjamaah. Begitu juga kita yang berpagi-pagi dalam menyambut atau menyongsong rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, juga dalam keadaan hati yang lapang
lapang, juga dalam keadaan semua kebutuhan kita tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan Rajab. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara Ustaz Haji Abdul Aziz ya. Kita sudah masuk kepada 12 Rajab ya. 12 Rajab. Yang dimana biasanya kaum muslimin itu ketika memasuki bulan Rajab mereka lebih perhatian ya untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana memang bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dihormati, bulan haram ya. Bulan haram itu adalah bulan yang dihormati, yang mana sejarahnya sebenarnya sudah sejak zaman Arab Jahiliyah ya. Jadi sebelum agama Islam itu ada, muncul orang-orang Arab Jahiliyah pun itu menghormati ya bulan Rajab ini. Tentunya mungkin mereka mengisi dengan cara-cara dan istiadat mereka. Nah, ketika Islam datang, Islam pun tidak menghapus ya kehormatan bulan ini, tetap terhormat. Hanya saja harus banyak diisi dengan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah dengan berpuasa Rajab ya. Puasa Rajab ini berdasarkan dalil yang umum, yang mana Rasulullah itu menganjurkan dalam riwayat-riwayat supaya kita berpuasa di bulan-bulan haram ya. Sum ashhurul hurum, puasalah kalian di bulan haram. Nah, itu yang menjadi dalil yang cukup kuat bagi kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Adapun dalil-dalil lain yang mengatakan siapa yang puasa bulan Rajab pahalanya ini, pahalanya itu, ini kebanyakan hadisnya tidak kuat ya. Barang siapa yang satu hari puasa bulan Rajab mendapatkan ampunan misalnya sekian puluh tahun, yang puasa 3 hari mendapatkan ampunan 70 atau macam-macam, yang itu yang biasanya kita terima ya di medsos ya. Ini bukan dari Rasulullah SAW. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, itu ya. Besok masuk bulan Rajab, barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Rajab ya, maka dibebaskan dari api neraka. Sebarkan. Ini setiap tahun pasti ada yang ini. Mudah-mudahan kaum muslimin juga sudah cerdas ya. Nanti masuk lagi, besok masuk bulan Sya'ban, barang siapa yang mengabarkan masuk bulan Sya'ban maka dibebaskan dari api neraka ya. Besoknya bulan Ramadan, nggak usah ke bulan-bulan lain, bulan suci Ramadan pun hadis yang mengatakan seperti itu juga tidak diyakini kebenarannya dari Rasulullah SAW. Besok masuk bulan Ramadan, barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Ramadan. Nah, ini bisnis medsos saja. Sebarkan. Ya. Tapi kalau kesunahan puasa Rajab itu puasa. Nah, bahkan sebenarnya Rasul sudah tahu dulu, mulai dari zaman Arab Jahiliyah masuknya Islam, orang-orang itu sangat perhatian sekali dengan bulan Rajab. Ya, memuliakan bulan Rajab, banyak bersedekah, banyak istighfar, banyak puasa. Nah, setelah Rajab, Sya'ban, ketika Sya'ban itu tidak dilakukan lagi. Nah, baru nanti Ramadan mereka banyak lagi beribadah. Nah, akhirnya Rasulullah ingin menunjukkan di bulan Sya'ban Rasulullah itu hampir dipuasai semua harinya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Ya. Lebih banyak puasanya di bulan Rajab. Nah, ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kenapa engkau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban? Maka kata Rasulullah, aku melihat kamu orang ini banyak dialihkan perhatiannya di bulan Rajab. Padahal bulan Sya'ban juga adalah bulan yang sangat mulia untuk kita berpuasa di dalamnya. Nah, akhirnya Nabi
banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Hanya saja bagi orang-orang yang jarang berpuasa di bulan Sya'ban, itu kalau sudah di pertengahan Sya'ban sudah tidak boleh puasa lagi, kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa puasa. Seperti Rasul tadi biasa puasa Sya'ban itu hampir sebulan penuh, atau yang terbiasa puasa Senin Kemisnya, silakan saja. Atau yang punya kodok puasa yang belum terbayar. Kebanyakan orang kadang-kadang kodoknya di Sya'ban. Ya. Nah, kalau yang ujuk-ujuk langsung puasa, ini ada larangannya. Nah, tapi larangannya itu ada juga ulama mengatakan bukan diharamkan tetapi makruh. Kita alih-alih pengen puasa sunnah tapi hukumnya makruh. Bagaimana? Jadi sebaiknya sudah tidak puasa lagi kalau sudah bulan Sya'ban pertengahan, lewat 15 Sya'ban tidak usah puasa. Nah, itu kita sedikit menyinggung masalah bulan Rajab ya. Kita akan masuk kepada bab berikutnya dalam pembacaan hadis kita, targhib wa tarhib. Kita masuk kepada targhib fi sidqi wan nasihah wa wafa'il kaili wal wazni wa tarhib min bakhsil kaili wal wazni wa min al kadhib wal ghish wal khiyanah. Ini bab menerangkan tentang kejujuran dan an-nasihah. Nasihah ini ketulusan ya. Dan juga menerangkan tentang kejujuran dalam perdagangan di sini ya. Kalau kejujuran dalam hal-hal lain itu sudah biasa. Nah, ini di bab ini menerangkan kejujurannya dalam hal berniaga ya, atau berbisnis. Ya, bukan sekedar dagang materi, bisa juga kejujuran dalam hal perniagaan jasa, usaha jasa ya, atau juga usaha jualan barang ya, dagangan. Dan juga nanti akan masuk juga hadis tentang nasihat ya, nasihat. Hadis yang pertama, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ya. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia mengabarkan dari Nabi SAW yang bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya itu kelak nanti akan bersama para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Dalam riwayat lain ada ujungnya yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Nah, ini kita lihat hadis ini kenapa Nabi menjanjikan suatu kedudukan yang sangat mulia bagi pedagang. Ya, bagi pedagang. Alasan yang pertama karena dalam dunia perdagangan ini banyak sekali godaannya, ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat membuat seseorang itu tergiur dengan keuntungan yang banyak, ya. Ada lagi yang menyatakan kenapa harus pedagang? Kenapa harus berdagang? Karena di dalam perdagangan orang-orang banyak lupa ya, dengan akhirat. Kenapa harus berdagang? Karena di zaman Rasulullah SAW profesi yang paling banyak digeluti selain petani itu adalah pedagang. Jadi hadis ini masih cukup kontekstual ya. Nabi menjanjikan makom yang mulia kelak nanti di akhirat itu pedagang itu akan bersama para nabi,
bersama para syuhada, bersama para siddiqin. Ya. Ini pedagang. Karena apa? Karena dalam diri pedagang itu nanti banyak ujiannya kalau dia sudah di pasar. Ya. Disitulah letak kejujuran diuji. Mungkin bapak-bapak pernah mengalami, ibu-ibu apalagi mungkin, ya, beli sayur, beli bumbu, beli rempah-rempah, beli sembako yang pakai timbangan. Jika ditimbang di pasar pas, pulang ke rumah kurang pas, gitu ya, kurang apa tidak, enggak anget kata orang timbangannya ya, ada kurang sedikit. Nah ini karena ketidakjujuran, ya. Kita beli buah, setahu kita buah yang sudah kita pilih tadi bagus, tapi nyampe ke rumah kok ada 2 biji yang busuk. Nah ini kalau kita tidak perhatian, ya pedagang itu pintar kadang-kadang yang tidak jujur ya. Mudah-mudahan pedagang lain banyak juga masih yang jujur. Kita sudah pilih yang bagus. Saya pernah memperhatikan betul, kenapa setiap beli buah pasti ada kadang-kadang 2 atau 3 yang tidak baik mutunya. Padahal ketika pilih bagus, ternyata ada permainan cepat itu. Ketika mau dibungkus itu yang bagus dikeluarkan, yang busuk-busuk, yang tidak bagus sudah dimasukkan, cepat sekali. Ya, orang tukang sulap aja bisa cepat main sulap, pedagang pun ya ilmu cepat itu. Dan di sana Rasulullah SAW mewanti-wanti supaya pedagang di pasar harus jujur. Ya. Dulu Sayyidina Umar selalu inspeksi ke pasar. Ya. Nah, ada semacam badan hisbah. Hisbah itu pengawasan. Ya, diawasi. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah menyatakan ya dalam sebuah perkataannya, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid-din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang mengerti agama. Ya, mengerti tentang hukum-hukum jual beli. Ya. Di dalam agama kita kan prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan atau jual beli itu tidak boleh ada kecurangan, kebohongan, penipuan. Tidak boleh ada unsur judi, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur kezaliman. Ya. Nah itu saja. Kalau prinsip-prinsip itu terpenuhi, maka perdagangan, bisnis, transaksi bisnis dalam bentuk apa saja yang muncul di dunia modern ini boleh. Bisnis multi level boleh nggak Pak? Multi level, bangkrut semua nih multi level sudah. Ya, yang katanya bakal dapat kapal pesiar, bakal dapat apa lagi? Pesawat, ya. Bakal dapat mobil mewah, macam-macam dijanjikan. Ujung-ujungnya nggak ada yang dapat, cuma orang-orang di atas itulah berapa orang. Yang di bawahnya mati-matian. Sehingga kata ulama ini mengandung unsur kezaliman, maka tidak boleh. Ya. Apalagi yang multi level ini kadang-kadang ditekankan bukan banyak belanjanya, bukan dari hasil penjualan yang ditekankan, tetapi yang ditekankan ngajak orang. Situ letak biasanya kalau bisnis multi level yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Ya. Yang masih dapat bertahan lama itu kalau dia lebih menekankan kepada penjualan produknya, di samping mengajak member. Nanti bagi hasil dari keuntungan penjualan itu bukan diambil dari banyaknya orang ikut. Nah itu ada unsur kezaliman di dalamnya, sehingga ada yang mengatakan
bisnis multi level yang seperti itu ya, tidak semuanya itu tidak boleh ya. Nah, jadi Sayyidina Umar juga pernah di suatu kali dia berjalan-jalan ke pasar dan ada orang yang mengeluh bahwa di sana itu ada toko sembako lah, taruhlah ya. Dulu kan yang namanya zabib, ya zabib itu kismis ya. Kismis ini juga termasuk bagian daripada makanan pokok. Kurma, kismis, gandum kalau orang-orang dulu ya. Itu jualnya terlalu mahal. Terlalu mahal. Ya, orang yang jual ini namanya Hatib bin Abi Balta'a, seorang sahabat juga, sahabat yang pernah hidup di zaman Nabi, bahkan dia ahli perang Badar. Ya. Ditegur oleh Sayyidina Umar, jangan jual barang itu tinggi-tinggi, ini kebutuhan pokok. Kalau yang lain silakanlah. Jadi kalau ada orang tanya berapa persen sih dalam Islam itu kok kita boleh mengambil keuntungan, terserah. Mau 20%, 30%, 300%. Asal barang yang dijual itu bukan suatu kebutuhan pokok yang kalau itu dinaikkan orang akan susah. Kalau ada orang yang bisnis jual minyak wangi, Pak. Maaf kalau ada yang jual minyak wangi di sini. Sudah. Jual minyak wangi itu bagus, Pak. Bagus dari sisi profesi yang bagus sebenarnya. Kemudian juga keuntungannya juga bagus kalau laku ya. Saya pernah dengar keuntungan minyak wangi itu di atas 100-200%. Makanya sekarang menjamur toko-toko parfum, parfum refill ya, menjamur. Dulu ya tahun-tahun 90-an jarang ya, refill tahun di atas 2000-an menjamur, apalagi sekarang ini ya. Nah, jual minyak wangi itu bagus ya. Mau mahal terserah. Kita juga kan tidak harus pakai minyak wangi kan, nggak pakai minyak wangi bisa hidup. Tapi kalau beras dijual mahal, susah, masyarakat susah. Ya. Tapi kalau minyak wangi terserah. Bahkan saya dengar ada yang mengatakan untung minyak wangi itu bisa 300-400%. Ya, besar untungnya. Nah, kalau minyak wangi mau dimahalkan, silakan. Ya. Tapi kalau barang-barang kebutuhan pokok tidak boleh. Makanya Sayyidina Umar waktu itu menegur, mau jualan di sini apa enggak? Kalau masih naik harga, enggak boleh jualan di sini, kata Sayyidina Umar. Turun Sayyidina Umar. Ya, dan ini bukan satu kali. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian Sayyidina Umar itu menegur, ya, menegur para pedagang. Kalau nggak tahu hukum, jangan jualan di pasar kami. Hukum di pasar kami, ya, tidak boleh menjual barang najis, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kezaliman dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Umar selalu hadir inspeksi di pasar-pasar. Bahkan ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sering mengadakan pengawasan-pengawasan di pasar. Kalau dalam bahasa kita ini kan negara hadir di situ ya, dalam bahasa hukum atau dalam bahasa orang-orang yang kritis terhadap pemerintah itu, mana ini negara nggak hadir? Kalau kita ke kampung-kampung sana, Pak, kadang-kadang sedih ya, harga karet jatuh, harga sawit betul-betul jatuh, harga macam-macam itu, negara tidak hadir. Sudah kayak nggak mampu lagi ngurusnya. Ya. Nah ini, jadi pemerintah harus hadir ketika melihat ada harga kebutuhan pokok itu yang dinaikkan melambung tinggi sehingga masyarakat kesulitan. Ya. Nah itu ya, kenapa di dalam agama kita pedagang yang jujur itu akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada siapa? Samhan idza ba'a. Seseorang yang memiliki rasa toleransi yang tinggi, atau orang itu murah hati ketika dia menjual barang, bermurah hati ya. Ketika menghadapi pembeli, dia betul-betul berlaku sopan ya. Kalau di kita kan ada semacam prinsip ya, pembeli itu adalah raja. Cuma jangan mentang-mentang raja, pembeli menekan juga penjual, nggak boleh. Ada nggak pembeli yang menekan penjual? Ada. Ya. Ini pedagang kecil, pedagang sayur, pedagang kelontongan, pedagang yang bukan pedagang barang-barang mewah. Dari pagi sampai siang belum ada yang laku satu. Belum ada uang yang akan disisihkan dia untuk makan. Pedagang kecil betul. Ya. Lantas sudah menjelang sore. Ini yang akal-akalnya ingin menyusahkan orang, mulai dia sudah sore juga. Ya, nah, saya tekanlah harganya. Berapa harganya? 3.500. 1.000 aja ya. Ini namanya tidak bermurah hati, pembeli yang tidak bermurah hati. Ya. Tidak boleh juga yang seperti ini. Kembali kepada penjual pun harus bermurah hati. Kalau ketika ada orang menawar, asal dengan batas-batas yang wajar, maka itulah yang namanya ya, kita memberikan sikap yang baik. Samhan, ada musamahahnya dalam jual beli itu ya. Ketika ada orang yang mau membeli, maka kita layani dengan baik. Dia nawar, tidak bisa pak ya, modal saya saja segini. Nah, ketika menyebutkan modal saya segini itu jangan bohong, kebanyakan bohong ya. Barang harga 200.000 ditawar 150.000, oh nggak bisa, modalnya aja 180 katanya. Padahal modalnya 100.000. Nah, menyebutkan modal itu juga tidak boleh bohong. Kalau bohong ya berdosa. Ya. Jadi pedagang itu juga harus memberikan kemudahan. Ya. Maka Allah akan merahmati pedagang yang seperti itu. Ya. Ada orang yang mencari barang, oh tidak ada di sini pak. Tunjukkan, mungkin di sana ada. Nah, itu ya. Makanya terkenal kata-kata di masyarakat. Bahkan mungkin saya juga pernah merasa. Ini maaf ya, bukan kita memuji atau merendahkan satu suku, satu ras ya. Ada toko Cina, tapi tidak semua toko Cina ya, yang begitu ramah sekali melayani konsumen. Kita beli barang misalnya di toko material, di keran misalnya, ini berapa ukuran? Waduh saya lupa ukurannya gimana ya. Kata yang punya toko, oh ya pak, bawa aja, bapak beli aja, nanti kalau nggak cukup kembalikan. Nah, itu kan bagus ya. Lalu yang lain, ya masa bodoh lah yang penting dia mau beli apa enggak. Cara dia juga ramah. Akhirnya kebanyakan orang belanja di toko Cina sana. Lantas kita ceramah, oh nggak boleh ceramah apa? Belanja di toko Cina itu berdosa ke muslim. Muslim sendiri ketika melayani konsumennya tidak bagus. Bagaimana akan menarik masyarakat berjualan di sana? Kenapa orang banyak ke sana? Karena cara dia ketika menghadapi konsumen, akhlak-akhlak Islam yang dia bawakan, ada musamahahnya. Samhan iza ba'a wa idza ishtara.
Ada juga